Hai semuanya, welcome to my tutorial geografi course ke-6 yang berjudul Hidrosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. Buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan channel saya, welcome and hope you enjoy this. Dan buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mendengarkan channel saya dan kembali lagi, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Ya, jadi video kali ini video yang apa? Video kali ini adalah video lesson ketiga yang berjudul Perairan Laut. Untuk lesson ketiga ini saya bagi ke dalam beberapa part, dan video kali ini adalah video part keduanya. Oke, langsung saja saya akan memberikan sedikit review mengenai apa itu perairan laut. Jadi, laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau juga menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut yang sangat luas disebut dengan samudra, dan dapat dikatakan bahwa laut sebenarnya adalah merupakan bagian dari samudra. Umumnya, perairan laut merupakan massa air asin dengan kadar garam yang cukup tinggi, dengan rata-rata sekitar 3,45%. Laut memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan hingga saat ini belum banyak dimanfaatkan secara maksimal. Bumi yang kita tinggali ini secara umum memiliki 5 samudra, yaitu ada Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Antartika, dan yang terakhir adalah Samudra Arktik. Perlu kita ketahui bahwa lautan di permukaan bumi ini memiliki luas kira-kira 361 juta kilometer kuadrat. Ini berarti lebih dari 70% luas permukaan bumi merupakan lautan dengan kedalaman rata-rata sekitar 3.730 meter. Untuk ilmu yang mempelajari lautan disebut dengan oceanografi. Objek yang dipelajarinya adalah mengenai berbagai keadaan di laut seperti fisik air, gerakannya, kedalaman, kualitas air, pasang surut, dan lain-lain. Oke, dalam part yang kali ini, part kedua kali ini, saya akan lebih banyak membahas mengenai relief-relief yang ada di laut. Sebenarnya dasar laut itu tidak datar. Saya nggak tahu sih, ada orang apa enggak yang mikir mungkin laut itu dalamnya datar. Sebenarnya nggak. Jadi laut itu memiliki relief sama aja seperti daratan yang punya gunung, punya lembah, ada sungai, cekungan, dan lain-lain. Begitu juga laut. Di dalam laut itu sendiri terdapat beberapa bentuk relief dasar laut yang dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu ada paparan atau landasan kontinen, kemudian ada juga palung laut atau trench, kemudian ada lubuk laut atau beacon, gunung laut, punggung laut, pegunungan tengah samudra atau mid-ocean ridge, ambang laut, dan juga ada yang disebut dengan ngarai bawah laut. Oke, sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama akan saya bahas adalah paparan atau dangkalan atau landasan kontinen. Untuk digambar tadi, paparan tuh yang bagian ini nih. Ini pendengarnya adalah paparan. Paparan disebut juga dangkalan atau landasan kontinen. Definisi dari paparan sendiri adalah wilayah dasar laut yang dangkal. Masih termasuk bagian dari daratan pulau dan dapat menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Paparan punya kedalaman rata-rata sekitar 200 meter, sehingga sinar matahari bisa sampai ke relief dasar laut ini dan memungkinkan tumbuhan laut untuk melakukan fotosintesis. Hal tersebut menyebabkan paparan menjadi tempat berkumpulnya ikan-ikan. Paparan sendiri memiliki lebar antara 0 hingga 1200 km dihitung dari garis pantai dengan kemiringan sekitar 0 hingga 1 derajat. Beberapa contoh paparan yang ada di dunia adalah dangkalan Sunda yang terletak di antara Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Asia Tenggara. Dangkalan ini masih termasuk bagian dari benua Asia. Kemudian ada dangkalan Sahul yang terletak di antara Papua dan benua Australia. Kemudian ada dangkalan Barents di pantai Arktik Eropa, paparan Siberia di Samudra Arktik, dangkalan Korea di Laut Kuning, dan dangkalan laut yang berada di antara Inggris dengan benua Eropa dan masih termasuk dari bagian Eropa. Kan sebelumnya di part yang pertama saya sudah bilang bahwa laut itu bisa memisahkan suatu benua, namun juga bisa menggabungkan suatu benua. Nah, paparan inilah yang sebenarnya menggabungkan benua. Jadi kadang-kadang kita lihat bahwa Papua itu sebenarnya terpisah dengan Australia, namun sebenarnya dia adalah satu bagian. Oke, kemudian yang kedua ada palung laut.
Palung laut dikenal sebagai sebutan trog. Adalah daerah sempit di dasar laut berbentuk seperti huruf V yang sangat curam dan dalam. Palung laut mempunyai kedalaman lebih dari 6.000 meter. Karena sangat dalam sehingga jarang sekali atau mungkin tidak ada sinar matahari yang menembus ke zona laut ini. Relief dasar laut ini terbentuk karena adanya gerakan lipatan kulit bumi dan patahan di dasar laut. Berikut adalah beberapa contoh dari palung laut yang ada di berbagai samudra di dunia, yaitu ada di Laut Jawa, Palung Laut Puerto Rico, Palung Mindanao, Palung Mariana, ini adalah palung terdalam yang ada di bumi. Kemudian ada Palung Rongga Kermadec, Palung Filipina, Kuril Kamtaka, Palung Banda, Palung Jepang, dan juga Palung Solomon. Ini adalah salah satu contoh citra dari palung di Puerto Rico. Yang ketiga adalah lubuk laut. Lubuk laut disebut juga ledok laut atau basin. Lubuk laut merupakan cekungan besar di dasar laut dan berbentuk huruf U yang dalam. Jadi dia tidak securam palung yang berbentuk cenderung V. Untuk basin ini dia memiliki bentuk yang U. Contoh lubuk laut yang ada di dunia adalah Lubuk Banda, Lubuk Karibia, Lubuk Laut Sangihe dengan kedalaman sekitar 3.820 meter, Lubuk Laut Sulu, Lubuk Laut Aru, Lubuk Halmahera, dan juga Lubuk Sulawesi. Nah, ini adalah contoh dari lubuk laut. Kemudian ada yang disebut dengan punggung laut. Punggung laut merupakan perbukitan di dasar laut yang menjulang ke atas. Meski punggung laut menjulang ke atas, akan tetapi puncaknya tidak sampai ke permukaan laut. Bentuk muka bumi laut ini berada di antara dua buah lempeng yang bergerak saling menjauh. Punggung laut mempunyai dua tipe lereng. Lereng landai dari sebutan punggung laut disebut dengan rise, sedangkan untuk lereng yang curam disebut dengan ridge. Contoh punggung laut diantaranya adalah Punggung Masserene di Kepulauan Mauritius, Punggung Sibolga di Sumatera Utara, dan Punggung Walvis di Namibia. Ada punggung laut, ada juga yang disebut dengan gunung laut. Gunung laut yaitu gunung yang terbentuk di dasar laut, atau bisa disebut juga seamount. Seamount merupakan istilah lain dari gunung laut yang pembentukan relief dasar laut ini akibat biasanya karena adanya aktivitas vulkanisme, sama saja seperti gunung yang ada di daratan. Samudra Pasifik merupakan samudra dengan gunung laut terbanyak dari yang berbeda dengan samudra lainnya. Kaki gunung laut terletak di dasar laut, sedangkan puncak gunungnya bisa di bawah permukaan laut ataupun juga bisa muncul ke atas permukaan laut. Contoh gunung laut yang puncaknya muncul ke atas laut adalah Gunung Krakatau di Selat Sunda, Gunung Laut di Islandia, dan Gunung Mauna Loa di Hawaii. Sedangkan gunung laut yang puncaknya berada di bawah permukaan laut adalah Gunung Api Laut di Banda. Relief selanjutnya adalah ambang laut. Ambang laut atau drempel merupakan perbukitan di dasar laut yang berada di antara dua laut dalam, sehingga memisahkan satu perairan dengan perairan lainnya. Contoh dari ambang laut adalah ambang laut yang ada di Halmahera, ambang laut Sulu, ambang laut Aru, Sulawesi, ambang laut Gibraltar di Laut Tengah. Nah, ini adalah satu contoh ambang laut. Jadi ambang laut intinya adalah dia memisahkan dua jenis laut yang berada di dalam. Kemudian ada juga yang disebut dengan pegunungan tengah samudra. Pegunungan tengah samudra ini disebut juga Mid-Ocean Ridge, merupakan jalur gunung api di tengah-tengah samudra. Jalur pegunungan tengah samudra ini mempunyai bentuk yang memanjang dan menjadi pemisah antara dua buah lempeng samudra. Jalur gunung api di bawah laut tersebut dikenal dengan istilah Ring of Fire atau juga cincin api. Bentuk dari pegunungan tengah samudra ini hampir sama sebenarnya dengan ambang laut. Meskipun mirip, akan tetapi terdapat beberapa ciri khusus yang membedakan kedua relief dasar laut tersebut. Ciri-ciri khususnya adalah pada pegunungan tengah samudra itu biasanya mengeluarkan magma. Magma tersebut akan menyebabkan daerah yang melewati cincin api sering mengalami gempa, termasuk wilayah negara Indonesia juga menjadi sering ada gempa.
Pegunungan tengah samudra yang paling terkenal adalah cincin api Pasifik. Cincin api ini mengelilingi cekungan di Samudra Pasifik. Nah, pegunungan tengah samudra ini merupakan salah satu relief dasar laut yang sangat penting. Karena berbeda dengan relief-relief lainnya, pegunungan tengah samudra ini adalah menjadi cikal bakal adanya tektonik di permukaan bumi yang selalu diperbaharui. Yang kedelapan adalah ngarai bawah laut. Relief dasar laut itu mempunyai sebutan lain yaitu submarine canyon. Ngarai bawah laut dulunya adalah sebuah daratan yang memiliki kenampakan alam berupa sungai dan lembah. Adanya kenaikan air laut menyebabkan daratan tersebut tenggelam, kemudian terbentuklah ngarai bawah laut. Letak ngarai bawah laut ini biasanya berada pada permukaan paparan benua dengan kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut. Ngarai bawah laut dapat dijumpai di Selat Karimata dan Laut Jawa yang masih bagian dari paparan Sunda. Kedua ngarai bawah laut tersebut dulunya adalah daratan dari benua Asia. Nah, ini adalah contoh dari ngarai bawah laut. Kalian bisa lihat ini sebenarnya mirip seperti sungai, namun karena daratan tersebut telah terisi oleh air, maka jadilah dia sebagai ngarai bawah laut. Kemudian ada beberapa relief lainnya, seperti ada pulau koral atau pulau karang yang merupakan dasar laut yang sebagian atau semuanya terdiri dari karang. Kemudian ada juga laut dangkal, yakni suatu laut yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Kemudian ada juga laut dalam, yakni sebuah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 200 meter. Untuk unsur-unsur lautan yang paling penting untuk dipelajari adalah temperatur, tekanan, kecerahan, dan juga salinitas. Untuk temperatur, ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam proses kehidupan dan penyebaran organisme di laut. Ini adalah suhu. Suhu air laut merupakan parameter yang paling sering diukur mengingat kegunaannya dalam pelajari proses fisika, kimia, dan juga biologi laut. Selain itu juga suhu dimanfaatkan dalam pelajari transportasi dan polutan yang masuk ke dalam lingkungan laut. Suhu juga merupakan faktor pembatas dalam penyebaran hewan dan juga tumbuhan laut. Sebagai contoh, binatang karang yang penyebarannya sangat dibatasi oleh perairan yang hangat di daerah tropik dan juga subtropik. Proses metabolisme pada organisme hanya berfungsi dengan baik pada kisaran suhu yang relatif sempit, yakni 0 hingga 40 derajat Celcius. Namun terdapat juga beberapa organisme yang mampu mentolerir suhu sedikit di atas atau di bawah batas-batas tersebut. Ganggang hijau biru dapat hidup pada suhu 85 derajat Celcius di sumber air panas. Proses metabolisme organisme akan meningkat 2 kali lipat untuk kenaikan suhu sekitar 10 derajat Celcius. Selanjutnya adalah tekanan. Tekanan air laut semakin ke dalam akan semakin besar. Untuk mengukur tekanannya itu, kita harus mengetahui bahwa setiap 1 meter kubik air laut memiliki berat sekitar 115 kg. Tekanan pada permukaan air laut tiap meter kubiknya adalah sekitar 10.000 kg. Jadi pada kedalaman sekitar 1.000 meter tekanan air laut, maka akan memiliki berat sekitar 125.000 kg. Selanjutnya lagi adalah kecerahan. Perbedaan warna air laut disebabkan oleh perbedaan kandungan zat larutan atau organisme yang ada di dalam laut tersebut. Warna-warna air laut diantaranya adalah warna putih yang karena selalu ditutupi oleh air es, warna hijau akibat lumpur atau endapan dekat pantai atau karena juga banyak plankton, warna biru akibat pantulan warna biru sinar matahari, warna kuning karena lumpur kuning, warna hitam karena terdapat organisme yang mengalami penguraian tidak sempurna, dan juga warna merah karena adanya banyak ganggang merah. Yang terakhir adalah salinitas. Kadar garam air laut adalah banyaknya garam yang terdapat dalam 1 kg air laut dan dinyatakan dengan per mil atau juga persen. Nah, besar kecilnya kadar garam air laut ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah penguapan, pemasukan air tawar, dan yang terakhir adalah pencampuran air. Oke, sekian untuk lesson kali ini. Thank you so much for watching and see you on the next part.